konsep diri. Oke, jadi teori perkembangan konsep diri. Konsep diri belum ada sejak lahir, tetapi berkembang secara bertahap dan dipelajari melalui kontak sosial dan pengalaman. Konsep diri berkembang dengan baik bila budaya dan pengalaman dalam keluarga memberikan pengalaman yang positif. Individu memperoleh kemampuan yang berarti, mampu beraktualisasi diri sehingga individu menyadari potensi yang ada pada dirinya. Pengalaman awal dalam kehidupan keluarga merupakan dasar pembentukan konsep diri, karena keluarga dapat memberikan perasaan diri adekuat atau tidak adekuat, perasaan diterima atau ditolak. Tentang respon konsep diri, respon adaptif, respon maladaptif. Gambaran diri adalah sikap seseorang terhadap tubuhnya secara sadar atau tidak sadar, termasuk persepsi dan perasaan tentang ukuran dan bentuk, fungsi penampilan, dan potensi tubuh saat ini dan masa lalu. Ideal diri adalah persepsi individu tentang bagaimana ia harus berperilaku sesuai dengan standar pribadi. Standar ini berhubungan dengan tipe orang atau sejumlah aspirasi, cita-cita, nilai yang dicapai. Harga diri adalah penilaian pribadi terhadap hasil yang dicapai dengan menganalisa seberapa jauh perilaku memenuhi ideal diri. Jika individu selalu berhasil, maka cenderung mempunyai harga diri yang tinggi, dan jika individu sering mengalami kegagalan, maka cenderung mempunyai harga diri yang rendah. Peran adalah pola sikap, perilaku, nilai, dan tujuan yang diharapkan dari seseorang berdasarkan posisinya di masyarakat. Stres peran terdiri dari konflik peran tidak jelas, peran tidak sesuai terjadi di individu dalam proses transisi merubah nilai dan sikap. Peran berlebihan terjadi jika individu menerima banyak peran tetapi tidak mampu untuk melakukannya. Identitas adalah kesadaran akan diri, merupakan sintesa dari semua aspek konsep diri sebagai suatu kesatuan yang utuh. Ciri-ciri individu identitas terdiri dari positif adalah mengenal diri sebagai organisme yang utuh, mengakui jenis kelamin sendiri, memandang berbagai aspek diri sebagai suatu keselarasan, menilai diri sesuai dengan penilaian masyarakat. Konsep diri positif, tanda-tanda individu yang memiliki konsep diri positif adalah yakin akan kemampuan dalam mengatasi masalah, merasa setara dengan orang lain, dan lain-lain sebagainya. Dasar konsep diri positif adalah penerimaan diri. Kualitas ini lebih mengarah ke kerendahan hati dan kedermawanan daripada keangkuhan dan keegoisan. Orang yang mengenal dirinya dengan baik merupakan orang yang mempunyai konsep diri yang positif. Tanda-tanda individu yang konsep diri negatif: peka terhadap kritik, responatif sekali terhadap ujian, cenderung bersikap hiperkritis, cenderung merasa tidak disenangi oleh orang lain, bersikap pesimis terhadap kompetisi. Konsep diri negatif akan mudah menyerah sebelum berperang, dan jika ia mengalami kegagalan akan menyalahkan diri sendiri maupun menyalahkan orang lain. Konsep diri positif akan bersikap optimis, percaya diri sendiri, dan selalu bersikap positif terhadap segala sesuatu. Pengertian konsep diri adalah semua ide-ide, pikiran, kepercayaan, dan pendirian yang diketahui individu tentang dirinya dan mempengaruhi individu dalam berhubungan dengan orang lain. Konsep diri, keseluruhan aspek dari medan yang dipahami yang dapat ditunjukkan bila kita mengatakan I and me. Konsep diri, konsepsi seseorang terhadap dirinya sendiri. Konsepsi ini merupakan perangkat karakteristik pada diri yang dapat diamati: fisik tinggi dan sifat pendiam, senang terbuka, dan lain sebagainya. Menurut Demar Hamalik 1993. Konsep diri, segala keyakinan gambaran diri seseorang kepada dirinya sendiri yang akan menentukan siapa seseorang itu dalam kenyataannya. Siapa orang itu menurut pikirannya akan menentukan menjadi apa menurut pikirannya. Menurut Robert Bohm 1982. Komponen konsep diri: komponen perseptual, komponen konseptual, komponen attitudinal. Dari komponen tersebut akan melahirkan konsep diri positif dan konsep diri negatif. Pembentukan konsep diri. Konsep diri bukan merupakan bawaan sejak lahir.
terbentuk dan berkembang dari pengalaman hidupnya sejak kecil dalam keluarga, teman, persahabatan, sekolah, masyarakat, tempat kerja, merupakan hasil belajar latihan, dan kemudian yang terakhir mengalami perubahan dan perkembangan. Teori pembentukan konsep diri, teori Pygmalion Effect, bahwa seseorang mempunyai kecenderungan untuk menjadi apa yang dikatakan atau diharapkan orang lain kepadanya. Teori The Self-Fulfilling Prophecy, bahwa seseorang cenderung berperilaku sesuai dengan apa yang diyakininya tentang dirinya sendiri. Kontribusi konsep diri terhadap perilaku. KD mempunyai peranan penting dalam menentukan perilaku individu. Perilaku individu akan sesuai dengan cara individu memandang dirinya. KD mempunyai peran dalam mempertahankan keselarasan hatinya. KD merupakan seperangkap harapan.